Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun pada saat ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Pada saat ini kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 5 ayat 46 sampai 48. Tertulis demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Januari 1956, 5 misionaris dari Amerika datang ke sebuah tempat terpencil di daerah Amazon dengan maksud memberitakan Injil kepada suku Waodani. Para misionaris ini telah melakukan kontak dengan suku ini setahun sebelumnya dalam upaya untuk melakukan pendekatan dengan mereka. Namun suku nomaden yang berjumlah kecil ini terkenal dengan sikapnya yang suka curiga dan sering berperang terhadap orang luar atau suku lain. Di hari ketiga para misionaris ini berada di wilayah suku tersebut, mereka dibunuh oleh 10 orang suku Waodani. Salah satu misionaris yang menjadi martir pada saat itu adalah Jim Elliot. Beberapa waktu kemudian, saudara, istri dari Jim Elliot, yaitu Elizabeth, masuk ke hutan dan tinggal bersama-sama dengan suku Waodani. Ia menjadi salah satu tokoh yang melanjutkan pekabaran Injil bagi suku yang telah membunuh suaminya. Ia tidak marah, ia tidak membenci orang-orang dari suku itu, tapi dia belajar mengampuni dan mengasihi para pembunuh suaminya. Para pembunuh itu dan semua suku Waodani pun satu demi satu menjadi percaya kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi orang yang mengasihi kita adalah hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi mengasihi orang yang menyakiti, merugikan atau melukai kita umumnya menjadi hal yang sulit. Tapi di sini kita dinasihati oleh Tuhan untuk mengasihi semua orang. Bukan saja orang-orang yang mengasihi kita, tapi termasuk orang yang memusuhi kita. Tidak ada upah bagi kita bila kita hanya baik kepada orang yang baik kepada kita. Tindakan seperti ini dapat dilakukan semua orang, dan di mata Tuhan hal itu bukanlah sesuatu yang istimewa. Begitu juga menyapa orang-orang yang dikategorikan sebagai saudara. Tindakan ini bukanlah hal yang luar biasa. Justru yang istimewa dan luar biasa adalah apabila kita dapat mengasihi orang yang membenci atau menyakiti kita, dan menyapa orang-orang yang dikategorikan bukan sebagai saudara. Secara sederhana, saudara, Tuhan menghendaki agar kita mengasihi dengan sempurna kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang bagi kita sulit karena telah mengecewakan atau melukai diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi ciptaannya dengan kasih yang sempurna. Ia memberikan hujan dan panas kepada orang benar dan orang tidak benar. Ia memelihara kehidupan manusia ciptaannya, sekalipun sebagian manusia ciptaannya itu tidak percaya dan tidak mengasihinya. Untuk itu Tuhan menghendaki agar kita meneladani kasih-Nya yang sempurna. Jangan batasi kasih kita karena kemarahan dan kebencian atau perbedaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada di antara saudara yang saat ini mengalami perasaan benci atau marah kepada seseorang
yang membuat saudara tidak dapat mengasihinya? Mungkin itu teman kantor, saudara kandung, ayah atau ibu saudara, suami atau istrimu, menantu atau mertuamu. Mungkin itu teman dalam pelayanan atau orang-orang lain yang telah menyakiti kita. Mari belajar saudara untuk mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kita. Ikutilah perintah firman Tuhan. Jadilah sempurna dalam kasih dengan mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang menurut kita tidak pantas untuk dikasihi. Kasihilah mereka dengan kasih Kristus yang sempurna. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menegur kami, mengajar kami, agar kami mengasihi bukan saja orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang baik kepada kami, tapi juga orang-orang yang menyakiti kami, yang mengecewakan, yang melukai, yang merugikan kami. Ampunilah kami ya Tuhan yang selama ini seringkali tidak dapat mengasihi. Kami marah, kami benci, kami kesal, kami merasa telah dirugikan, dan karena itu kami tidak mau mengasihi. Kami bahkan menyimpan dendam, amarah. Ampuni kami Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Limpahi kami dengan damai sejahtera, sukacita dan pengampunan yang daripada-Mu. Biarlah kasih-Mu Tuhan Yesus menguasai kami, sehingga kami mampu untuk mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kami. Mampukan kami untuk mengasihi dengan kasih yang sempurna, seperti Engkau ya Tuhan Yesus, seperti Engkau ya Bapa yang mengasihi dengan sempurna. Tuntun kami selalu ya Roh Kudus, supaya kehidupan kami memancarkan kasih-Mu lewat perkataan dan perbuatan kami, dan pikiran kami pun dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala rencana aktivitas kami hari ini. Biarlah semua yang kami lakukan ada dalam tuntunan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, berikan kami keberkatan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Pulihkan dan berikan kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam keadaan lemah, putus asa, kecewa, bangkitkan kembali iman dan semangat mereka di dalam Tuhan. Bagi mereka-mereka yang sedang terikat kuasa kegelapan, saat ini kami berdoa terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan melepaskan dan memberikan mereka kemenangan. Bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar, dan pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.